kepada Bapak Ibu dan segenap tamu yang kami barang panjang lebih tinggi, maka perlu perlengkapi jenis khusus bergigi. Nah, ini yang waktu itu saya cerita dengan Pak Bupati Wali Kota, rupanya di Swiss masih ada kereta api itu. Nah, kemudian waktu itu sama kepada Pak Dirjen, ya, kalau boleh Pak Dirjen, memang ada di Swiss ada, pada itu kereta api bergigi itu biasanya segera, nggak ada hanya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan update perkembangan perkeretaapian yang ada di Sumatera Barat ini. Baru-baru ini ada gebrakan yang sangat luar biasa untuk perkeretaapian di Sumatera Barat ini. Nah, yang terbaru ini datang kabar dari Gubernur langsung, Gubernur Mahyeldi, yang akan membahas atau menjawab tentang kereta api bergerigi. Nantinya akan memiliki rute dari Padang menuju ke Padang Panjang, Padang Panjang menuju ke Bukit Tinggi. Seperti apa jawaban Buya Mahyeldi tentang kereta api bergerigi yang akan didatangkan dari Swiss untuk melayani rute Padang Bukit Tinggi, dan yang sudah akan direalisasikan yaitu kereta api dari Sawah Lunto menuju ke Singkara atau Kota Solo, itu yang sudah hampir terrealisasi karena tidak perlu menggunakan kereta api bergerigi. Dan untuk kereta api dari Sawah Lunto menuju ke Solo itu hanya perbaikan bantalan kereta api dan itu sudah ada jalurnya, itu akan segera diperbaiki. Nah, tapi untuk kasus yang dari Solo atau dari Singkara menuju ke Padang Panjang atau dari Padang menuju ke Padang Panjang itu menggunakan kereta api khusus, dan itu nantinya akan didatangkan dari Swiss. Dan kereta api bergerigi ini di Swiss masih ada, nanti akan ada dijawab oleh gubernur dan akan didatangkan segera mungkin oleh Gubernur Mahyeldi. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Yuk kita lihat. Menuju ruangan. Saya lanjut ke Pak Kadifre dulu. Pak, yang ingin saya tanyakan, seberapa atensi sih pergantian nama dari Sibinuang ke Pariaman Express? Dan saya juga ingin tahu kenapa dulu ini Sibinuang Express, Sibinuang namanya. Seberapa melekatnya sejarah dengan nama Sibinuang, lalu kini dikenal dengan Pariaman Express. Karena kita khawatir nanti seperti latah ganti-ganti nama gitu. Dan kenapa Pariaman? Kenapa nggak Sumbar Express gitu? Kepada rekan-rekan coba mendekat aja ya Bang, ya, jangan terlalu jauh. Mendekat, kita batasi. Ya Pak, silakan. Oke, terima kasih dari Bisnis Indonesia ya. Saya kesini juga mempertanyakan tadinya dan ternyata mendapatkan jawaban dari Pak Kadishub kemarin Bu ya. Kenapa Sibinuang? Nah, Sibinuang mungkin Buya lebih paham begitu. Ya, mungkin nanti minta tolong Pak Dedi ini ya. Nah, atensi kami dari PT Kereta Api Indonesia Persero bersama dari Kementerian Perhubungan jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kami 1 Juni 2023 secara serentak nasional, baik yang di Jawa maupun di Sumatera, itu semuanya ada perubahan. Perubahan ini adalah dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api. Banyak kereta api yang nambah atau nambah relasi atau bahkan nama-namanya juga banyak yang baru ya. Itu misalkan di Jawa itu. Untuk di Sumatera, terutama Sumatera Barat, satu yang pergantian nama yaitu KA yang tadinya awalnya Sibinuang, relasinya Naras Padang,
berubah menjadi kereta api Pariaman Express dari Naras sampai ke Pau 5. Nah, dasarnya adalah seperti yang tadi disampaikan di sambutan Pak Gubernur yang telah dibacakan Pak Kadishub Provinsi Sumatera Barat, itu adanya SK Gubernur yang dasarnya waktu itu sudah mungkin agak lama juga pembahasan untuk merubah dari CB2 menjadi Pariaman Express. Mohon maaf kalau misalkan secara nama, saya kira ini sudah stakeholders yang ada di Sumatera Barat sudah sangat detail mendiskusikan sampai mudah-mudahan dengan nama itu seperti yang tadi saya sampaikan memberikan kesan lebih bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat menjadi Pariaman Express. Kalau Pariaman Express sudah ada kan, ya. Mungkin minta tolong bantuan dari kuliah. Iya, kawan-kawan dari pers, sebenarnya jawaban kami itu jawaban berkelakar sama Pak kemarin, Pak Kadifre. Jadi kenapa dirubah namanya dari Sibinwa menjadi Pariaman Express? Yang jelas, memang jalur itu kan jalur Pariaman. Jadi biasanya kereta api itu seperti itu, ada kereta bandara. Nah itu karena memang ke bandara gitu. Nah ini, tapi berkelakarnya tadi itu Pak Gubernur sama Pak Kadifre. Sibinwa ini kan adalah gerbong yang suka mengandung beban. Jadi mungkin mungkin kita selama ini mendengar juga kereta api yang apa nih sering juga kecelakaan. Nah, jadi makanya dirubah namanya dengan Pariaman Express. Jadi tidak gerbong mengandung lagi Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini tentu harapan kita juga perjalanan kereta api ini akan lancar, selamat, dan juga akan bertambah sukses, dan masyarakat juga akan bertambah bersosialisasi, bertambah bermasyarakat kereta api ini. Jadi itu sebenarnya kawan-kawan pers. Ada lagi rekan-rekan? Terima kasih Pak, saya Miko dari Antara. Ya, Mas, ini Mas. Terima kasih Pak, saya Miko dari Antara. Saya ingin bertanya ke Bia untuk Pemprov Sumbar sendiri. Tadi disampaikan ada potensi untuk pengembangan jalur dari Batu Tabak ke Sawalunto. Ya. Dari Pemprov sendiri bagaimana melihat potensi untuk pengembangan ini ya, dari Batu Tabak ke Sawalunto ini? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadifre dan Kadis, Bapak Ibu semua, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang hadir hari ini, teman-teman media, kami kesehatan yang hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saudara yang baru tadi masih suasana peringatan 1 Juni Hari Kesaktian Pancasila. Kita berbicara bersama dan seluruh sudah hari ini kita semua memperingati Hari Kesaktian, hari terakhir Pancasila 1 Juni. Dan kemudian tadi upacara kita laksanakan secara terpusat langsung arahan dari Bapak Presiden. Dan kemudian semua daerah mengikuti dan juga sebenarnya daerah yang besar. Dan selanjutnya kita memang mendorong pemerintah provinsi mendorong bagaimana diupayakan kembali jalur-jalur pertama, jadi dengan reaktivasi ya, kereta api di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah untuk Padang jadi sampai ke Polimo itu sudah bisa mengcover tetapi ke kampus ya. Dan kemudian juga ikan Nare. Jadi berarti Padang ya, kota Padang sama Pariaman, Kabupaten Pariaman, kota Pariaman itu sudah melayani. Dan terbukti alhamdulillah ini harus dari Padang ke Padang Pariaman itu lancar.
memang itu salah satu kita melakukan upaya reaktivasi untuk mengurangi, apalagi selama ini kita sudah mengalami kemacetan. Kenapa kita dorong reaktivasi? Karena dibanding membuat jalan baru, ya, maka biayanya lebih menurut perkiraan saya. Itulah makanya kita dengan Pak Dirjen, ya, kali saya langsung bicara dengan beliau, dan kemarin juga dalam acara Gedung Tinggi, ya, kita juga menyampaikan, ya, kita terus mendorong untuk mereaktivasi dalam rangka untuk mengurangi kemacetan dan kemudian yang memang kita alami di Sumatera Barat, Palembang, dan kemudian juga pada Maluku. Dan kenapa batu pada soal itu batu tambah, ya, soal batu tambah tadi, ya karena memang itu yang berbeda. Kalau dari batu tambah ke Padang Panjang, ke tanam ke Padang Panjang, Padang Panjang lebih tinggi, maka perlu kereta api jenis khusus bergigi. Nah, ini yang waktu itu saya cerita dengan Bupati Wali Kota, rupanya di Swiss masih ada kereta api itu. Nah, kemudian terus sampai kepada Pak Dirjen, ya, kalau boleh Pak Dirjen, memang ada di Swiss ada, pada mungkin kereta api bergigi itu bisa segera. Nggak ada hanya untuk sementara malam, untuk menangkap dari ke tanam ke Padang Panjang, atau juga dari Padang Panjang ke Solo. Nah, karena untuk saat sekarang ini yang paling realistis itu adalah Solo ke Balikpapan. Ya, itu yang realistis karena tidak hanya pembenahan jalur saja. Artinya sekarang pun juga kita sudah dari Balikpapan ke Solo juga sudah dilayani. Nah, kemudian biayanya tidak besar dan kemudian tidak perlu kereta api jenis yang begini. Begitu. Tapi ini sangat realistis untuk dioperasikan. Dan ke depan kita mendorong untuk reaktivasi kereta api di Sumatera Barat. Dan karena memang ada kereta api bergigi itu di Swiss, maka Dirjen, ya, Pak Rizal, dan saya juga ngomong sempat kontak dengan beliau beberapa kali, dan beliau pun juga mengkontak ke arah itu. Nah, mudah-mudahan setelah Solo tambah ini nanti ke Padang Panjang, dan mudah-mudahan juga akan lanjut nanti ke Bukit Tinggi sampai ke Payakumbuh. Nah, kan jalur yang macet ini adalah ya Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Nah, jadi mudah-mudahan kalau waktu ya akan ada tidak lanjut mengadakan kereta api bergigi. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan kemacetan akan bisa kita kurangi, dan kemudian juga kelancaran barang dan orang itu akan lebih baik. Gitu.